Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Soleh-Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Ustazah Rini dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar pelajaran keempat yang berjudul Bulan Ramadan Penuh Hikmah. Nah, adapun beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah arti puasa, selanjutnya ketentuan puasa Ramadan, kemudian manfaat puasa, dan terakhir adalah hikmah puasa. Pembahasan pertama yaitu tentang arti puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, sejak dari terbit fajar hingga matahari terbenam atau maghrib. Jadi puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tapi kita harus menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang beberapa macam puasa. Yang pertama ada puasa wajib, yang kedua ada puasa sunnah, yang ketiga ada puasa haram. Yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa yang harus dilakukan oleh umat Islam. Di antaranya adalah puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat, dan puasa qadha. Puasa Ramadan ini adalah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sementara puasa nazar itu adalah puasa karena janji, ya. Misalnya seperti ini. Ketika nanti saya ranking 1 pada pembagian rapot semester 1, maka saya akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, ternyata ketika pada saat pembagian raport di semester 1, kita ternyata ranking 1. Lalu kita wajib menunaikan puasa nazar yang sudah kita janjikan tadi. Nah, kemudian puasa kifarat. Puasa kifarat ini adalah puasa dikarenakan denda atas pelanggaran yang kita lakukan. Nah, contohnya pelanggaran seperti apa? Di antaranya adalah misalnya melanggar sumpah atas nama Allah, ya. Nah, kemudian puasa qadha. Puasa qadha ini adalah puasa ganti. Misalnya pada saat bulan Ramadan kita berhalangan untuk melakukan puasa, khususnya pada perempuan, maka kita tetap bisa mengganti puasa yang tidak bisa kita laksanakan di bulan Ramadan itu pada hari-hari lain sebanyak jumlah puasa yang kita tinggalkan, ya. Jadi bisa digantinya di hari-hari yang lain. Kemudian yang kedua ada puasa sunnah. Nah, puasa ini puasa yang dianjurkan untuk dilakukan. Contohnya apa? Puasa pada hari Senin dan Kamis, puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa Arafah, dan puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, yang ketiga adalah puasa haram. Puasa haram ini adalah apabila kita lakukan malah kita mendapatkan dosa. Nah, puasa ini tidak boleh dilakukan. Misalnya pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal, kemudian Idul Adha 10 Zulhijjah, dan puasa hari tasyrik, ya. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pengertian puasa Ramadan, ya. Nah, puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Hukum melaksanakannya adalah wajib atau fardu ain. Artinya adalah setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat harus menjalankan puasa Ramadan. Jika tidak melaksanakan, maka dia akan mendapat dosa. Nah, kita selanjutnya akan mempelajari tentang bagaimana cara penetapan masuknya bulan Ramadan sebagai awal melaksanakan puasa. Ya, dapat ditetapkan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah melalui ruqyat. Apa itu melalui ruqyat? Yaitu melihat bulan melalui teropong khusus untuk mengetahui apakah hilal sudah terlihat atau belum. Nah, yang kedua, melalui hisab.
yaitu perhitungan para ahli falak yang menggunakan rumus-rumus yang sudah baku. Nah, ahli falak atau ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit, khususnya bulan, bumi, dan matahari. Dan yang ketiga adalah dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, yaitu masa terpanjang bulan Komariah adalah 30 hari. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagian kedua, yaitu syarat puasa. Yang pertama adalah ada syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa yang pertama adalah dia beragama Islam, kemudian berakal, balik yaitu sudah dewasa, kemudian yang keempat adalah kuat atau mampu berpuasa. Selanjutnya, syarat sah puasa yang pertama adalah Islam, yang kedua mumayyiz, itu artinya bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Ya, haid ini bagi perempuan. Kemudian untuk nifas ini adalah biasanya terjadi setelah seorang ibu melahirkan, ya. Seperti itu, darah yang keluar setelah ibu melahirkan. Kemudian yang keempat yaitu dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat puasa pada malam hari, yaitu setiap malam bulan Ramadan. Yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Nah, kemudian bagian yang keempat adalah sunnah-sunnah puasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka apabila waktu buka sudah tiba. Jadi ketika bunyi sirene atau beduk, ya, kemudian azan, lalu kita cepat-cepat menyegerakan untuk berbuka puasa, tidak boleh menunda-nunda lagi. Kemudian yang kedua adalah membuka dengan sesuatu yang manis. Nah, contohnya misalnya kurma. Yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Kemudian yang keempat, melaksanakan sholat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran, serta itikaf. Yang kelima adalah memperbanyak amal kebajikan dan sedekah. Selanjutnya, kita akan membahas bagian kelima, yaitu batal puasa. Nah, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, Nanda soleh-soleha pasti sudah pada tahu kan? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah yang disengaja. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas. Yang keempat adalah gila. Dan yang kelima adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Kita akan membahas tentang manfaat puasa. Yang pertama adalah puasa adalah sarana bagi seseorang untuk melatih sikap sabar dan pengendalian diri. Kemudian, sabar artinya menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang. Yang ketiga, dalam hal apa saja seseorang harus sabar? Yang pertama adalah sabar menahan makan dan minum selama 1 hari penuh. Yang kedua, sabar untuk tidak makan dan minum secara berlebihan. Yang ketiga, sabar menjalani puasa tanpa berkeluh kesah. Inti dari ibadah puasa adalah pengendalian diri, yaitu mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita. Dalam hal apa kita harus mengendalikan diri saat berpuasa? Yang pertama adalah mengendalikan diri dari berkata dusta atau berperilaku tidak jujur. Yang kedua, mengendalikan diri dari marah meskipun orang lain berbuat jahat kepada kita. Yang ketiga, mengendalikan diri dari melihat atau mendengar sesuatu yang tidak baik, misalnya melihat sesuatu yang jorok dan mendengar perkataan yang kotor. Yang keempat, mengendalikan diri untuk tidak ikut melakukan perbuatan dosa. Kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah puasa. Di antara hikmah menjalankan puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk pribadi yang bersyukur. Yang kedua, mendidik kedisiplinan. Yang ketiga, mendidik kejujuran. Yang keempat, menjaga kesehatan. Dan yang kelima, mengajarkan sikap sosial yang tinggi kepada sesama manusia.
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Ustazah Rini akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.